Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita pernah berhutang kepada seseorang, lama kita nggak ketemu orang tadi, dan kita tahu ini kalau hutang ini masih ada pada diri kita, belum kita bayar, dampaknya pada kita. Nah, ketika kita mau melunasi hutang, tiba-tiba dahulu orang yang memberikan hutang kepada kita ini entah kemana orangnya. Nomor teleponnya kita sudah nggak punya, rumahnya juga sudah nggak tahu, gitu ya. Entah sudah meninggal atau sudah belum ya. Atau mungkin kita sudah tahu bahwasanya orang ini sudah meninggal dunia, padahal kita masih punya hutang kepada orang tersebut. Apa yang kita harus lakukan, ibu-ibu? Apa terus dianggap sudahlah rezeki anak soleh ya, nggak usah bayar hutang gitu? Apa terus kemudian dianggap selesai hutang kita? Jawabannya tidak. Kalau kita punya hutang kepada seseorang dan orang ini sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita adalah kita bayarkan hutang kita tadi kepada ahli warisnya. Kita cari tahu, mungkin bapak ini masih punya istri misalnya, berarti kita bayarkan kepada istrinya. Atau mungkin masih punya anak-anak, kita bayarkan kepada anak-anaknya atau ahli warisnya yang lain. Kita bayarkan hutang kita kepada yang bersangkutan. Yang kedua, sekiranya kita tidak tahu siapa ahli warisnya, siapa suaminya, siapa istrinya misalnya yang meninggal ini, atau anak-anaknya juga nggak tahu kita ya, alamatnya, rumahnya juga nggak tahu. Setelah kita cari kemana-mana, nggak tahu keberadaan orang ini, ahli warisnya juga kita nggak tahu, maka tetap harus kita bayarkan hutang ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita sodakohkan, dan kita niatkan sodako ini untuk orang yang pernah menghutangi kita dulu. Jadi tetap kita tunaikan. Ya mungkin kita berikan kepada fakir miskin, atau mungkin kita sampaikan kepada lembaga-lembaga anak yatim dan seterusnya. Dan niatnya adalah sodakoh untuk orang yang pernah menghutangi kita dulu. Dan ini insya Allah sudah menjadi cara yang terbaik untuk kita lakukan dalam rangka untuk melunasi hutang-hutangnya. Sebaliknya sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, misalnya kita ya pernah memberi hutang, pernah memberi hutang kepada seseorang, misalnya 5 juta tadi, tiba-tiba orang ini meninggal dunia. Kita yang masih punya hutang kepada si mayit ini, apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu? Yang pertama, kalau memang kita masih tetap ingin dibayar utang kita, kita sampaikan kepada ahli warisnya. Mungkin kita punya bukti akad utang piutang dulu, kita sampaikan, Pak, Bu, ini si fulan ini, si mayit ini dulu pernah punya utang kepada saya sekian-sekian, saya belum dibayar dan saya belum ikhlas dan saya minta dibayar. Maka disampaikan supaya nanti ahli waris ini yang membayar utang tadi. Yang kedua, kalau kita mengikhlaskan, sudahlah, dalam hati kita misalnya mengatakan, sudah nggak apa-apa, saya ikhlaskan hutang ini, kasihan dia juga mungkin nggak mampu gitu ya, nggak mampu bayar, sudah saya ikhlaskan. Kalau kita betul-betul mengikhlaskan, tidak cukup hanya kita sampaikan melalui niatan atau lisan kita saja. Tetap harus kita menemui ahli warisnya, tetap harus kita temui keluarganya, kita sampaikan, Pak, Bu, dulu si mayit atau almarhumah ini dulu pernah punya hutang kepada saya 5 juta, dan saya sudah ikhlas, saya sudah anggap hutang si mayit ini sudah lunas, sehingga nanti di kuburnya tidak lagi menanggung hutang. Harus diakadkan, ibu-ibu, harus disampaikan bahwasanya hutangnya ini sudah dianggap lunas. Kenapa demikian? Kalau tidak diakadkan seperti ini khawatir nanti kalau dalam kondisi kita tidak punya uang, kadang-kadang masih mundat-mundat ya, masih ingat-ingat, oh iya, padahal sudah diikhlaskan mungkin beberapa waktu sebelumnya, karena dalam kondisi terdesak, akhirnya masih ingat-ingat, oh iya, dulu saya masih punya piutang kepada si fulan, padahal dulu sudah ada niatan untuk disedekahkan atau diikhlaskan. Maka supaya tidak menjadi hal yang kita akan tarik lagi pemberian sedekah kita tadi, ini baiknya kemudian kita sampaikan kepada keluarganya bahwa sudah dikatakan, sudah dinyatakan lunas, supaya
akad ini jelas gitu nggih, bahwa ini sudah dikatakan selesai hutang piutangnya.